Cina selama ini berupaya mencitrakan diri di hadapan negara-negara berkembang sebagai aktor yang baik dibandingkan negara-negara barat yang merupakan pesaingnya. Misalnya dengan memberikan bantuan pinjaman dengan bunga yang tinggi sehingga menyulitkan negara debitur untuk membayar pinjaman itu. Beijing juga berusaha membangun ikon sebagai aktor internasional yang bertanggung jawab, seperti dengan konsisten melanggar UNCLOS 1982 dan menafsirkan hukum laut internasional dengan seenak perut saja. Negara-negara di benua Afrika kini banyak yang sukses terjebak dalam jerat utang Cina. Begitu pula dengan Sri Lanka di Samudra India. Sementara beberapa BUMN Indonesia telah berteriak keras karena keuangan mereka tercekik berkat partisipasi dalam program pembangunan kereta cepat yang tidak memenuhi skala ekonomi. Memang korban-korban janji manis Cina ialah negara-negara berkembang yang mencoba mencari alternatif selain Barat. Masalahnya adalah jika Barat dianggap sebagai harimau, maka negeri penindas kaum Muslim Uighur tersebut ialah buaya. Di samping menunjukkan kemurahan hati dengan memberikan bantuan ekonomi dengan bunga yang mencekik, Beijing aktif pula menawarkan solusi pertahanan berupa mesin perang dengan harga murah dan kualitas yang dipertanyakan. Sasaran-sasaran pasar karya anak bangsa Cina ialah negara-negara yang memiliki jarak dengan Amerika Serikat, negeri yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi mengimpor senjata dari Barat, dan atau negara yang menjadi pariah dalam sistem internasional. Pakistan, Burma, dan Mesir merupakan sasaran-sasaran empuk pemasaran produk pertahanan Cina. Begitu pula dengan negara-negara Afrika yang menghadapi kesulitan ekonomi sekaligus mempunyai jarak dengan negara-negara Barat. Indonesia tercatat sebagai negara yang berupaya menjaga jarak dengan Barat, namun sayangnya tidak memiliki keunggulan maupun peran strategis dalam konstelasi politik, ekonomi, dan militer antar bangsa. Kebijakan luar negeri bebas dan aktif sudah menjadi alasan pembenar untuk menjaga jarak dengan kekuatan-kekuatan besar dunia, khususnya Barat. Kondisi demikian ideal bagi upaya memasarkan produk peralatan perang dari Beijing, di mana semangat anti ketergantungan terhadap Barat menguntungkan Cina. Terlebih dalam 10 tahun terakhir, Jakarta membuka pintu lebar-lebar bagi investasi Cina, termasuk mengizinkan dengan senang hati dan ikhlas tenaga kasar Cina mengisi pasar kerja yang harusnya diisi oleh warga negara Indonesia. Setelah berhasil menjual rudal C705, C802, QW3, QW19 dan pesawat tanpa awak CH-4B, sekarang Beijing menawarkan platform mesin perang berupa kapal perusak tipe 052D dan kapal selam S-26. Kapal selam S-26 ialah kapal selam yang inferior terhadap kapal selam diesel elektrik serupa buatan Eropa seperti Scorpion Evolve dan U-214. Hal demikian dapat ditengok dari parameter-parameter teknis kapal selam AIP tersebut dan dibandingkan dengan kapal selam asal benua biru, baik yang mengadopsi lithium ion maupun AIP. Tidak diragukan bahwa kinerja wahana bawah air berawak dari kampung Kylian Mbappe dan Thomas Muller jauh dibandingkan kapal selam dari negeri kelahiran Lindan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Cina adalah negara yang memiliki ambisi teritorial terhadap wilayah berdaulat dan hak berdaulat negara-negara lain di Laut Cina Selatan. Walaupun Indonesia tidak mengakui klaim Nine Dash Line Cina di Laut Cina Selatan, Jakarta tidak perlu naif bahwa Beijing tidak mempunyai ambisi teritorial atas wilayah berdaulat dan hak berdaulat Indonesia di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, tawaran Cina kepada Jakarta untuk mengimpor kapal perusak tipe 052D dan kapal selam S-26 ialah Trojan Horse. Nalar dan akal sehat tidak dapat menerima adanya Trojan Horse lewat pengadaan mesin perang dari negara yang berpotensi menjadi musuh di masa depan.
Selain alasan politik, terdapat pula alasan teknis mengapa Indonesia hendaknya menolak tawaran kapal selam kreasi China State Shipbuilding Corporation atau CSSC. Pertama, S-26 belum proven. Sampai saat ini tidak ada negara di dunia yang mengadopsi kapal selam yang mampu menyelam hingga 300 meter. Islamabad mungkin akan jadi laboratorium lapangan alias kelinci percobaan Beijing untuk kapal selam S-26. Begitu pula dengan Bangkok apabila meneruskan kontrak akuisisi S-26. Kedua, kinerja. Secara umum berdasarkan penilaian di atas kertas, kinerja kapal selam karya anak bangsa Cina tertinggal dibandingkan dengan peralatan perang serupa buatan Prancis dan Jerman. Dalam urusan AIP, kinerja kapal selam S-26 dapat dibandingkan dengan kapal selam U-214. Sedangkan untuk parameter-parameter lain seperti indiscretion rate, mission time, endurance at 4 knots, dan battery range at 4 knots bisa ditandingkan dengan kapal selam keluaran Naval Group dan TKMS. Apalagi kapal selam buatan CSSC tidak dapat menggunakan sistem propulsi MTU sebagai sistem pendorong dan hanya mengandalkan sistem pendorong MTU KW saja. Ketiga, kemampuan operasional. Kapabilitas operasional kapal selam hanya mampu beroperasi di laut maksimal 65 hari secara terus-menerus. Itu sudah dikenali dengan baik oleh Cina. Bukan saja seberapa dalam kemampuan menyelam kapal selam S-26, tetapi pula akustik signature dan elektronik signature. Tentu saja hal demikian akan merugikan Indonesia bila wahana selam berawak yang menghasilkan propulsion system rate power senilai 4.400 kW beroperasi di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan. Keempat, integrasi sistem senjata. Indonesia nampaknya menjajaki penggunaan torpedo yang kini dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut apabila Jakarta memutuskan membeli kapal selam S-26 walaupun tersedia torpedo ET-39. Tentu saja hal demikian memerlukan integrasi berupa interface antar sistem yang berbeda. Pertanyaannya ialah, apakah hal demikian memungkinkan dari aspek politik maupun teknis? Belum tentu pemerintah di Berlin dan Roma mau menerbitkan izin lisensi integrasi torpedo SUT dan Black Shark ke kapal selam keluaran Beijing. Selain pertimbangan teknis, patut pula dicermati posisi tawar kapal selam yang tercatat memiliki kapasitas tangki oksigen 40 ton tersebut dalam peta pengawasan teknologi kapal selam Indonesia. Sampai saat ini, CSSC tidak menawarkan alih teknologi ataupun kemitraan industri kepada Kementerian Pertahanan terkait kapal selam S-26. Tidak jelas pula bagaimana meletakkan penawaran kapal selam yang memakai 3 diesel generator itu dalam peta pengawasan teknologi kapal selam yang hari ini sedang diimplementasikan oleh Kampung Wilda Siti Nurfadilah. Termasuk bagaimana relasi kapal selam S-26 dengan pengawasan teknologi lewat pembelian Scorpion Evolve.